Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Miftahul Huda dari kelas 25 Mekanik B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang unit drilling Epiroc DMLSB tentang engine system. Jadi langsung saja. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dari engine unit tersebut. Drilling DMLSB menggunakan seri engine CAT C15 dengan spesifikasi seperti yang tercantum di PowerPoint ini. Untuk power ratingnya, maksimum power dia sampai 444 kW, untuk minimumnya 328 kW. Maksimum torsinya sebesar 2717 Nm di RPM 1400. Untuk rated speednya dia berkisar antara 1800 sampai 2100 rpm. Untuk general engine, konfigurasi engine-nya dia 6 silinder dengan siklus 4 langkah tipe diesel. Untuk bornya sebesar 137 mm dengan stroke 171 mm. Aspirasinya dia memakai turbocharged sama aftercooler. Kemudian untuk displacementnya sebesar 15,2 liter dengan kompresi rasio 18:1. Untuk sistem kombusinya atau pembakarannya dia injeksi langsung. Kemudian rotasi dari ujung flywheelnya dia counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Jadi meskipun Epiroc ini lain merek Caterpillar, dia memakai engine Caterpillar untuk engine-nya. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang air inlet and exhaust system. Sebelum membahasnya, saya akan menjelaskan satu persatu antara komponennya. Untuk yang nomor satu ini sesuai dengan keterangannya ya. Nomor satu ini inlet to the engine. Jadi ini bisa jadi ini line untuk ke intake manifold. Kemudian yang nomor dua ini aftercooler. Yang ketiga ini inlet line dari turbo ke aftercooler. Kemudian yang nomor 4 ini exhaustnya turbo nanti dilanjutkan ke muffler. Kemudian nomor 5 ini turbo bagian turbin. Untuk yang nomor 6 ini turbo bagian kompresor. Yang nomor 7 ini air cleaner. Jadi sistem air inlet exhaust system diawali dari air cleaner. Udara yang sebelum masuk ke sistem harus dibersihkan. Jadi di air cleaner ini udara dipisahkan dari partikel-partikel seperti debu dan lain-lain. Setelah itu dia akan masuk dan terhirup oleh yang namanya kompresor wheel yang ada di turbo. Sesuai bentuknya, kalau kompresor wheel itu sirip-siripnya itu akan membuat udara tersebut bertekanan, sehingga udara bertekanan dilanjutkan ke aftercooler. Untuk C15 ini tipe aftercoolernya dia air to air aftercooler. Jadi tipe pendinginannya menggunakan udara. Dia biasanya didinginkan oleh fan radiator. Jadi dipasang atau diinstal di sebelahnya radiator untuk unit drilling ini. Kemudian setelah di aftercooler ini udara dimampatkan ya partikel-partikelnya selain didinginkan. Setelah masuk ke aftercooler, dia akan memasuki yang namanya intake manifold sebelum masuk ke engine. Setelah itu, dia akan masuk ke dalam engine untuk diproses pembakaran. Setelah itu, gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran akan melewati turbine wheel pada sisi turbo turbin. Setelah itu, dia akan dilanjutkan ke muffler dan exhaust tank. Untuk langkah pembakarannya, udara, nah seperti gambar ini. Udara yang awalnya masuk dari sisi kompresor wheel, dia akan lanjut ke seperti yang tadi aftercooler yang nomor 2 ini. Nah, setelah itu dia akan masuk melalui inlet atau intake valve. Dia akan masuk melalui intake valve saat intake valve terbuka. Intake valve akan tertutup saat langkah kompresi dimulai. Kemudian
Kapan exhaust valve terbuka? Exhaust valve terbuka ini waktu awal BTC ya. Jadi waktu piston akan naik, dia akan terbuka sehingga gas buang akan dilanjutkan ke exhaust manifold dan selanjutnya akan melalui ke turbocharge. Di turbocharge ini ada yang namanya wastegate ya. Kalau di drilling ini C15 pakai tipe wastegate. Jadi di wastegate itu ada yang namanya spring sama kanister. Jadi kanister ini fungsinya untuk menutup jalur exhaust gas. Fungsinya apa? Fungsinya kalau misalkan bus pressure-nya masih di bawah normal, dia akan menutup sehingga bus pressure itu akan sedikit demi sedikit akan naik untuk menaikkan RPM dari turbo. Kan kalau bus pressure-nya masih rendah, RPM turbonya masih rendah. Kalau bus pressure-nya sudah tercapai, maka dia akan mengalahkan spring yang terdapat di wastegate sehingga kanister akan membuka dan gas buang akan dilanjutkan ke muffler. Simpelnya seperti itu. Kemudian lanjut ke cooling system. Di cooling system ini seperti yang sebelumnya, air system ada juga komponen-komponennya juga. Kalau sesuai nomor ini yang nomor 1 cylinder head, ditulis cylinder head karena di cylinder head itu ada line-line-nya coolant-nya untuk pendinginan. Kemudian nomor 2 ini water temperature regulator. Nomor 3 ini outlet hose dari regulator ke radiator. Kemudian yang nomor 4 ini fan line. Nomor 5 fan tube. Nomor 6 ini sun line. Nomor 7 ini line untuk dari water temperature regulator ke water pump. Yang nomor 8 water pump. Nomor 9 ini cylinder block. Yang nomor 10 oil cooler. Nomor 11 ini inlet hose. Dan nomor 12 ini radiator. Jadi untuk sistem pendinginan pada engine C15 tentunya saat awal engine running, water pump itu mengambil coolant dari bawah radiator. Jadi coolant dialirkan menuju ke oil cooler. Di oil cooler ini fungsinya coolant untuk mendinginkan oli. Dia akan melewati sudu-sudu yang terdapat di dalam oil cooler. Setelah melewati sudu-sudu tersebut, dia dialirkan menuju ke jacket water. Jacket water ini untuk pendinginan di cylinder block ya. Namanya jacket water. Kemudian dia akan melewati cylinder head dan bersirkulasi di dalam engine. Kemudian setelah itu dia akan melewati yang namanya water temperature regulator. Di water temperature regulator ini, kalau engine masih dalam kondisi dingin atau masih belum tercapai suhu temperaturnya, dia masih menutup jalur yang ke radiator, ya jalur yang nomor 3. Jadi dia dilanjutkan langsung ke water pump. Kalau temperaturnya sudah tercapai, dia akan membuka jalur menuju ke radiator yang nomor 3 itu. Jadi kalau suhunya sudah tercapai biasanya kurang lebih sekitar 87 derajat Celcius, dia akan naik menuju ke radiator untuk didinginkan. Di radiator dia turun, baru nanti kembali lagi ke water pump. Terus apa fungsinya yang nomor 6 ini? Nomor 6 ini ada namanya sunline. Dia itu fungsinya untuk mencegah kevakuman pada water pump. Jadi fungsinya itu supaya di water pump itu teraliri oleh coolant terus. Jadi biar tidak ada udara sama sekali yang ada di water pump. Kan kalau ada udara bisa menyebabkan kavitasi dia. Kemudian lanjut ke sistem lubrikasi. Di sistem lubrikasi ini akan saya jelaskan terlebih dahulu nama-nama komponennya. Yang pertama ini kalau sesuai nomor, kalau nomor 1 itu piston cooling jet, nomor 2 itu line piston cooling jetnya atau bisa disebut oil gallery.
Kemudian yang nomor 3 itu opsional engine oil pressure gauge. Kemudian nomor 4 itu jalur menuju ke rocker arm atau ke top engine, area-area top engine. Kemudian nomor 5 itu camshaft untuk melumasi camshaft. Kemudian nomor 6 itu main journal. Kemudian yang nomor 7 itu jalur menuju regulator. Yang nomor 8 ini filter base ya, dia diperbesar karena di dalam filter base itu akan dijelaskan valve, ada bypass valve, ada relief valve, ada regulator, jadi biar kelihatan jelas. Kemudian yang nomor 9 itu jalur lubrikasi untuk turbocharge, kemudian yang nomor 10 itu oil cooler, 11 nya itu bypass valve. Kemudian nomor 12 itu bypass valve untuk si filter yang nomor 13, engine oil filter. Kemudian nomor 15 itu relief valve dari oil system, lubrikasi sistem. Kemudian nomor 16 ini regulator, nomor 17 ini oil pump, nomor 14 ini oil pan ya, atau oil sump. Jadi sistem pelumasan ini dimulai dari oil pump. Oil pump akan mengalirkan oli. Dia sebelum oil pump itu ada yang namanya suction bell atau penyaring oli, tapi saringannya itu lubangnya berukuran agak besar ya, jadi partikel-partikel besar yang tidak, supaya partikel-partikel besar tidak tersedot oleh pompa tersebut, dialirkan menuju ke filter base. Di filter base dia akan melewati jalur menuju ke engine oil filter, tapi dia ini ada sambungan dia ke relief valve. Dia fungsinya untuk mengatur pressure, untuk membatasi pressure ya. Kemudian melewati oil filter untuk disaring. Setelah itu dia akan melanjutkan ke oil cooler, dan ada yang ke turbocharge untuk melumasi shaftnya turbo. Di filter ini ada yang namanya bypass valve. Fungsinya kalau dilihat ini dia kan bypass, jadi dia fungsinya kalau misalkan si filter ini ngeblok atau ngeplak, dia akan melewati bypass ini, kemudian dia akan melewati oil cooler. Di oil cooler ada juga yang namanya bypass valve, fungsinya sama. Jadi selain lewat ke oil cooler, dia bisa juga lewat ke bypass valve ya, fungsinya sama juga. Kemudian setelah itu dia akan melewati ke piston cooling jet. Di piston cooling jet ini dia akan melumasi bagian bawah piston, dia menyemprot. Kemudian ada optional gauge untuk mengetahui besarnya pressure. Kemudian lanjut dia akan ke bagian top, ada yang ke camshaft, ada yang ke rocker arm, kemudian ada yang ke main journal. Nah yang putus-putus ini jalur ke regulator, dia untuk mengatur juga pressure-nya si oli. Oh ya, yang sebelumnya tadi itu turbo ini dari jalur water pump, ada juga yang dialirkan ke turbo ya, untuk coolant, untuk sistem pendinginan turbo. Jadi selain ada pelumasan, dia pakai coolant juga untuk pendinginan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fuel system. Untuk komponen-komponennya, kalau sesuai urutan, nomor 1 itu low pressure line ya. Kemudian nomor 2 itu injektor. Kemudian nomor 3 itu fuel line antar injektor. Kemudian nomor 4 ECM. Nomor 5 sama nomor 6 ini satunya fuel pressure sensor sama fuel temperature sensor. Kemudian nomor 7 ini return line.
Kemudian nomor 9 ini priming pump. Nomor 8 ini engine fuel filter. Nomor 10 ini fuel transfer pump. Nomor 11 ini primary fuel filter. Kemudian nomor 12 ini fuel tank. Kalau yang nomor 8 ini secondary fuel filter ya, nomor 11 primary fuel filter. Jadi fuel kalau sistemnya dari tangki dia dialirkan ke pompa. Tapi sebelum ke pompa dia akan menyaring partikel di filter primer ini untuk partikel-partikel yang berukuran besar. Di fuel transfer pump ini fuel dialirkan menuju ke secondary fuel filter. Tapi di fuel transfer pump ini ada yang namanya check valve. Jadi fungsinya biar fuel itu tidak kembali ke jalur sebelum fuel transfer pump. Jadi ada check valve-nya. Kemudian setelah itu dia akan disaring untuk partikel yang lebih kecil. Kalau saya baca itu sekitar 2 mikron disaring di secondary fuel filter. Kemudian dialirkan menuju ke ECM. Dari ECM dia dilanjutkan ke masing-masing injektor silinder. Di filter ini ada yang namanya priming pump. Dia fungsinya misalkan ada kayak line yang habis dibuka atau habis ganti injektor atau pokoknya habis pembongkaran itu kan biasanya masih ada udara, itu priming pump ini fungsinya untuk bleeding. Kemudian ada yang namanya sensor, temperatur sensor sama pressure sensor. Dia ini nanti untuk dikirimkan ke ECM ya, untuk inputnya ECM. Kemudian di injektor dia akan mengabutkan fuel menuju ke ruang bakar. Kemudian ada yang namanya return line, dia ini jalur kembalinya fuel menuju ke tangki. Ini untuk fuel system kontrolnya elektrik ya. Ada, kalau dibaca ini ada input, ada controller, ada output. Inputnya ini banyak. Ini ada daftarnya ini. Yang nomor 27 ini coolant temperatur sensor. Dia langsung input ke ECM. Kemudian nomor 24 ini engine speed atau timing sensor. Dia melanjutkan ke engine speed signal interpreter. Dan nanti dilanjutkan ke ECM dan ada yang nyambung ke torque maps. Kemudian nomor 28 ini ada yang namanya boost pressure sensor. Jadi boost pressure sensor ini mengirimkan sinyal juga ya untuk sistem fuel ini. Kemudian setelah semuanya terinput ke ECM, ini ada juga yang namanya electronic governor. Jadi karena ini sistemnya EUI atau kalau disebut itu mechanically electronic actuated injector. Jadi dia sistemnya kalau diartikan injektor yang masih memakai sistem mekanis tapi dikontrol dengan elektrik atau memakai solenoid. Jadi karena dia sistemnya sudah pakai elektrik, karena EUI dia memakai governor elektrik. Jadi kalau di manual dia ada yang namanya fuel rack sama torque spring. Di sini dia memakai electronic governor ya. Jadi nanti dia diinputkan ke ECM. Di ECM dilanjutkan ke output masing injektor yang nomor 13 itu. Jadi dia ada input, ada controller, ada output. Nah, di injektor ini ada yang namanya solenoid yang nomor 36. Kalau nomor 34 ini spring injektor. Nomor 37 itu
eh, nomor 36 ini solenoid, nomor 37 ini plunger. Kalau yang di bawahnya solenoid itu ada yang namanya poppet. Kemudian ada celah di nomor 38. Kemudian 40 sama 39 itu tempatnya o-ring ya. Kemudian nomor 41 spring, 42 ini check valve. 42 ini washer, kayak washer gitu dia. Nomor 44 ini check valve. Nomor 43 ini ruang masuknya fuel ini ya. Kalau sistemnya, jadi akan saya perbesar dulu ya, supaya kelihatan jelas. Jadi fuel awalnya masuk di daerah sini, dari fuel low pressure line dia akan masuk ke sini. Nah, yang saya kasih tanda merah. Kemudian saat injektor ini belum ditekan oleh rocker arm, fuel akan masuk ke jalur ini, masuk melewati celah ini dan masuk ke daerah solenoid assembly. Di solenoid assembly dia akan memasuki ruang-ruang kosong, akan masuk ke sini. Nah, setelah dia memasuki ruang-ruang yang di sini, dia injektor ini akan tertekan oleh rocker arm. Setelah yang springnya ini ditekan oleh rocker arm, dia otomatis akan turun. Plunger ini akan turun sehingga dia akan menutup jalur yang nomor 38 ini, sehingga jalur yang dari low pressure line ini tidak akan masuk ke sini. Otomatis dia akan terjebak di sini. Setelah itu, karena plungernya turun, otomatis fuel yang terdapat di bawah-bawah plunger ini akan masuk ke daerah menuju ke check valve di bawah, di ujung injektor. Nah, kapan fuel ini akan diinjeksikan? Fuel ini diinjeksikan saat solenoid di-energize. Jadi saat solenoid di-energize, otomatis fuel ini akan terdorong ke bagian bawah check valve karena didorong oleh ini ya, yang namanya poppet. Nah, dia terdorong, otomatis mengalahkan spring ini, dan dia akan menuju ruang bakar, sehingga dia akan dikabutkan di ruang bakar tersebut. Oke. Nah, ini ada diagnosis and repair yang pernah saya lakukan di set pada blog kemarin. Untuk masalah yang pertama, saya kemarin menemukan masalah engine noise. Jadi waktu di running itu dia noise. Untuk root cause-nya yang ditemukan itu camshaft sama engine oil pumpnya itu rusak. Jadi ini grafik untuk langkah-langkah troubleshoot yang sudah saya lakukan. Untuk pertama itu waktu di running test, dia didapati ada noise di area top engine. Jadi ada noise-nya itu di area sekitar rocker arm atau pokoknya di cylinder head. Kemudian karena
noise-nya di area top. Jadi kita mengecek dan menginspek area top assembly. Kita cek, kemudian kita valve tune. Nah, kita valve tune, kemudian setelah itu kita running test lagi. Tapi setelah di running test dia masih noise. Nah, kemudian kita bongkar untuk overhaulnya, kita top overhaul, kita bongkar bagian atas. Nah, ditemukan camshaftnya itu mengalami stretch mark atau ada garis-garisnya itu ya. Nah, setelah didapati itu kita cek di sistem di JDE, umur engine-nya itu masih 50%. Nah, tapi didapati histori kalau oil pump engine-nya itu masih menggunakan versi yang lama. Nah, karena ada temuan ini, kita mengecek dan menginspek engine oil pump-nya. Jadi kita bongkar. Nah, ditemukanlah engine oil pump-nya rusak juga sekalinya. Jadi kemungkinan oli yang disalurkan itu bermasalah juga ya, bisa menyebabkan camshaft ini mengalami stretch mark. Jadi setelah itu kita ganti camshaft sama ganti oil pump. Untuk problem yang kedua, ini ada wet smoke, engine wet smoke. Untuk root cause-nya injector adjustment out of spesifikasi, atau injektornya itu tidak teradjust dengan baik. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Jadi langkah terbesar yang pertama yang saya lakukan itu running test dulu. Di running test dia itu asapnya berwarna putih ya. Putih itu biasanya kan ada oli yang terbakar. Atau bisa juga fuelnya bermasalah. Kemudian kita lakukan yang namanya cylinder cut off test menggunakan ET. Nah, didapati ada 2 silinder yang misfiring, atau hasil cut off test injektornya itu ada yang di bawah normal, ada yang di atas normal. Kemudian kita buka valve cover dan kita inspek. Nah, ternyata ada 2 injektor yang tidak teradjust dengan benar, posisi 2 dan posisi 3. Itu kira-kira yang menyebabkan asapnya putih. Nah, tapi karena dia belum teradjust, jadi kita harus melakukan pengejasan. Tapi sebelum melakukan pengejasan, saya melakukan pengecekan dan memastikan bahwa di situ tidak ada kebocoran oli atau coolant yang kira-kira menyebabkan asap tersebut putih. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, saya melakukan valve tune dan kita running, alhamdulillah sudah normal. Jadi mungkin itu 2 contoh diagnose and repair yang saya lakukan kemarin, mungkin bisa jadi pengalaman. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.